Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin khazini rizqi wa miftahiha wa kasrin nuqud wa mudafatiha wa nuril barakati wa sa'adatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin mujidai wa shifaiha wa da'il bala wa afatiha wa bastir rizqi wa ziyadatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil huda salatan tusallimuna biha wa awladana wa amwalana wa jami'il muslimin wa aslahuna biha wa
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Fathur Rabbani wa Jala'ul Qatir wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kemesraan kita makin mesra, berhubungan dan terhubung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Nabi SAW mendoakan kita dan menyertai perjalanan hidup kita sampai akhir hayat kita di alam barzah dan akhirat kelak. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang bersama baginda Nabi besar Muhammad SAW di dunia, di barzah dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan hawa nafsu itu enak. Hawa nafsu itu enak. Dalam kitab Nawadir dikisahkan oleh Imam Al-Qalyubi. Nah, ini contoh. Imam Abu Hanifah, tahulah Imam Abu Hanifah lah salah satu imam empat, tokoh yang pertama. Itu terjadi pada beliau. Bentar ya. Nah, anna Abu Hanifah radhiyallahu anhu kana bainahu wa baina rajulin minal Basrah. Beliau melakukan syirkah, kerjasama pi tijaratihi, kerjasama memberi modal kepada orang, kumodali kamu nah itu bahasa lain. Faba'asya ilaihi Abu Hanifah sab'ina sauban. Beliau memberikan 70 pakaian, 70 baju lah kepada orang supaya orang itu menjualkan barang sidin. Apa kita di sini nih bahasanya? Wa kataba ilahi anna fi wahidin minha aiban wa huwa saubi pulani. Cuma di antara 70 itu ada barangnya satu cacat salah satu baju dari 70 cacat. Lalu ujar Abu Hanifah, wahai pulan, fa ija ba'atahu pabayanal aib, bila engkau menerangkan nanti menjual salah satu ini, katakannya kepada orang apa aib cacatnya ini barang ini, jadi orang tahu bahwa barang ini memang sudah ada cacat. Nah itu kan, jadi harganya lebih murah. Kemudian paba'aha bisalasina alfi dirham, maka akhirnya orang itu menjual di pasar dengan jumlah harga bisalasina alfi dirham, kira-kira 30.000 dirham dapat. Mau banyak benar duitnya tuh lah, banyak benar duitnya 30.000 nah 3.000 dirham lah. Wajah abiha ila Abi Hanifah, kemudian orang itu datang menyerahkan uang supaya bagi kerjasama berapa keuntungan. Faqala lahu hal bainatil aib, hal banaital aib, apakah engkau menjual ini sudah engkau sampaikan aibnya? Faqala orang itu laqad nasaitu, aku lupa. Wahai imam Abu Hanifah, wahai guru lah bahasa Banjar sekarang, wahai guru aku lupa. Masya Allah. Fatasaddaqa Abu Hanifah bijami'i sama nahal mazkur. Akhirnya Abu Hanifah tidak mau memakai semua itu, tapi disedekahkannya semua barang tersebut. Subhanallah. Apa kisahnya ini? Melawan takdir itu nikmat. Iyalah. Ya kah? Melawan takdir itu nikmat. Oh, melawan takdir itu nikmat. Mingkari Tuhan itu nikmat. Apa ya? Contoh, misalnya masjid di kampung kita nang membiayainya, misalnya, iyalah, pokoknya hampir lebih separuh tuh kita aja
Yalah. Lalu ketika ada orang bertanya, siapa yang bangun masjid nih, bagusnya masjidnya? Oh, di kampung itu andaikan tidak ada aku, oh, apa? Nah, Anda bisa terbangun bang masjid tuh. Nah, andaikan tidak ada itu kan mengingkari nikmat Allah. Padahal Allah lah yang menganugerahkan kepada kita rezeki sehingga kita bisa membangun. Seharusnya katakan itu Allah Subhanahu wa ta'ala melewati perantaraan aku, boleh ya kan? Alhamdulillah Allah memberi rezekiku melewati itu. Jadi andaikan bukan karena Allah berkehendak menakdirkan, tidak bisa terbang. Namun membanggakan hati seperti itu nikmat. Kisah Abu Hanifah tadi andaikan diambil nikmat enggak? Nikmat. Tapi Abu Hanifah beda. Wah, ini cacat, bahaya, ini tercampur barang nih, lalu disedekahkan oleh Abu Hanifah. Nah, ini adalah cara bagaimana kita menanggulangi keadaan itu. Ya, tidak perlulah mungkin semua disedekahkan, ya lah, bagian yang cacat itu aja kira-kira, ya lah, supaya kembali nanti di akhirat kepada orang yang membeli tidak tahu cacat barang tersebut. Nah, jadi melawan takdir itu jangan sampai terjadi. Bila hati kita sering melawan takdir, lupa dengan Allah, yuk bersedekah, biar 5.000 rupiah kah? Nah, Mbak Ansul, enggak apa-apa, boleh aja. Nah, ada kan paloy nak bersedekah pas duit 5 ribuan aja, Ansul aja paloy, 2.000 kawal ajar. Jar pengemisnya. Ada 1.000 aja kayak pada jar pengemisnya. Pandai jadi aja paloy sedekah kok. Ansul ya, untung enggak di masjid lah. Kenapa kotak-atik keluar celengan lah? Apa aja orang cari ansulannya panjang. Ansulannya pas tidak ada di dalam celengan. Nasib juga Palu ini. Ngalih ya Palu ini. Palu ini orang Banjar, orang mana guru? Nggak jadi Mbah Ribut lah. Dikit lagi lah. Dalam Jala'ul Qadir, nah Syekh Abdul Qadir Jailani mengisahkan. Minggu kemarin sudahlah. Wailaka tad'a annaka sufi wa anta qadarun sufi min syafa batini wa jahirihi bimuta'abati kitaballahi wa sunnati rasulihi. Celakalah engkau, ujar Syekh. Nah, engkau mengaku-ngaku menjadi orang sufi. Orang sufi itu dari kata-kata sofa, orang yang bersih. Kamu mengaku-ngaku jadi orang sufi, mengaku-ngaku menjadi orang suci. Hebat kamu. Kalau di Banjar mengaku wali, ya Allah. Kalau di Jawa banget lagi ngaku nabi, ya. Ya Allah lah. Di Banjar adalah sudah ngaku nabi lah, belum adalah. Nah, karena tunggu ya kalau ada orang ngakuin nabi. Lihati karena oh ini kau orangnya ngaku nabi, ya Allah. Engkau mengaku sufi, engkau mengaku suci. Wa anta qadarun, padahal engkau adalah orang yang kacau balau. Kacau balau. Mengaku tadi itu mengaku wali, sembahyang tidak. Ya Allah, walau jarang namanya. As-sufi man sofa batinuhu. Sufi itu ialah orang yang suci batinnya, wa zohirhu, dan johirnya juga suci. Hampir sulit dicari pada dirinya kesalahan pada johir, apalagi juga pada batinnya. Kalau kita kebanyakan johirnya tidak salah, tapi batinnya banyak kesalahan, tapi kita tidak tahu itu siapa orangnya. Yang kacau lagi itu sudah salah johirnya, salah juga batinnya. Bimuta'abati kitabillah wa sunnati rasulih, dalam mengikuti kitab Allah dan sunnah rasulnya. Fakullama azdada syafa'uhu kharaja min bahri wujudihi. Nah ini, maka tiap-tiap orang yang suci itu selalulah bertambah hatinya ketika dia keluar min bahri wujudihi. Dia keluar dari lautan dirinya. Nah, kayak apa lautan diri itu? Bahru wujud. Al-bahru itu kan lautan. Jadi bahrul wujud itu lautan wujud. Kita ini manusia nih, kita ini lautan, bagaikan lautan. Lautannya apa? Lautan wujud. Lautan wujud itu lautan eksistensi ada.
Akibat itulah kita seringkali sombong, angkuh, takabur. Yalah, coba. Dan itu sudah didesain Allah sejak kecil. Sudah didesain sejak kecil. Kita kebetulan dilahirkan jadi orang tampan. Siapa nang sini nang aku tampan siapa ada kah? Ada lah. Ya, maaf nih lah. Coba tanpa sadar si tampan ini sama wanita lah. Dilahirkan cantik, dia memang dari yang lain cantik memang. Wah, luar biasa wanita tuh, sampai dewasanya luar biasa, sampai tuan guru aja terliur melihat. Kada Habib ke Jepang terliur lah. Tuan guru terliur juga. Nah, kalau tidak beliur, tidak bisa, nggak bisa hidup kita. Lain terliurnya lah. Ini liur biasa. Tanpa sadar, lautan bahara wujudnya tadi, dia merasa sombong dengan kecantikannya. Dia merasa sombong dengan ketampanannya. Itu alamiah tuh. Jadi maaf siapa yang tampan atau cantik biasanya angkuh timbul rasa angkuh. Dia tertelisik kalau ada di pendengarnya ada si A tampan aja. Wah, langsung dia terkejut, tampan aku kah tampan orang itu aja. Wah, kalau perempuan si anu ada galuh di sana cantik ya. Kira-kira cantiknya kah cantik aku kah? Wah. Nah, itu manusiawi. Apalagi itu wujud, namanya wujud di diri. Hidung pesek kah, mancung kah? Nah, itu. Kemudian kondisi diri. Kaya atau terhormat dulu, terhormat. Terhormat siapa? Ya kah? Nah, ayahku orang terhormat. Nah, itu akan timbul nanti kepada orang, oh hebat ayahku, oh masih hebat ayahku, oh ayahku. Ya kah? Atau keturunan bangsawan misalnya. Nah, itu kesombongan, keangkuhan dalam hati. Nah, itu wujud bahaya. Itu eksistensi tubuh manusia yang harus kita lepas tuh. Palui waktu kecil berdebat dengan kawannya, ujar Garbus, hebat ayahku, kemarin dipanggil gubernur. Puntar pulang mendengar, oh biasa aja gubernur tuh, ayahku dipanggil presiden lagi. Wah, Palui ini hebat semuaan nih kawanku nih. Jadi jar Palui, hebat lagi abahku, kemarin bulan yang lewat dipanggil Tuhan sih. Iya kalah. Nah, yalah. Kemudian menampilkan lagi apa manusia tuh bahariahnya tuh kehormatan tadi lah, harta benda. Nah, kalau wanita ya nang emas nang sampai ke ujung sini nih, sampai ke sini adalah terting ya. Oh iya kalah. Nah, bukan salah melandingkan itu, tapi kayak apa kita menjaga hati kita nantilah. Jadi bukan kita perhatikan johirnya itu, tidak. Boleh aja orang pakai emas sampai ke sikun dia jadi masalah. Pakai mobil yang harganya berapa Bib? 4 miliar. Nah 4 miliar aja Habib, ini sambat bapak aja Habib ini adalah mobil 4 miliar. Misalnya nih lah, enggak ada masalah. Yang penting sampai apa jaga hati. Biar aja si Dino pakai mobil yang 4 miliar. Mobil Bib harganya situ Bib, nang lebih mahal Bib apa Bib? Nah apa? Alphard di sini tahu juga di Alphard nih. Pernah lah buat Bib? Oh pernah, bisa juga buat di Alphard. Harganya sekian miliar. Nggak jadi masalah, silahkan, nggak jadi masalah. Cuma hati nih, kayak apa menjaga supaya tidak sombong kepada orang lah. Tapi si Dina duduk di Alphard, tapi di hati sini terima kasih ya Allah, kau berikan rezeki yang nikmat dan indah. Daripada kita pakai sepeda, ada orang berjalan, jalan-jalan, sepeda aja. Jauh benar itu, kalau itu sudah sakit hidup, sombong lagi kan. Nah ini orang-orang yang bisa menjaga hatinya, itu dia keluar dari bahtera, dari lautan wujud eksistensi dirinya. Maka hari-harinya ketika Allah memberikan nikmat kepadanya, kebaikan yang banyak, ataukah bencana, bukan berkurang keimanannya, azdadu, bertambah-tambahlah keimanannya, wasafa'ahu,
bertambah-tambah lagi kesucian dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pantaslah dia wa taraka aradatahu wa ikhtiyarahu wa masyiatahu, nanti dia akan kembali mengenali Allah. Dia melihat Allah itu sudah maha baik, karena Allah sudah dilihatnya selalu memberikan kenikmatan, sampai bencana pun dilihatnya nanti kenikmatan. Orang inilah hidupnya makin suci, makin suci, makin suci. Subhanallah. Berebut malaikat mendoakan mudahan cepatnya meninggal dunia aja malaikat. Nyaman bersama-sama di alam arwah. Subhanallah. Enggak apa-apa jualah biar didoakan malaikat cepat meninggal. Kalau belum takdirnya pian tidak bisa meninggal, ya kalau lah. Nah, ada sudah ilmunya, jadi tidak takut lagi. Ini karena guru nih jar, pina ngomong-ngomong masalah alam barjah aja jar. Karena ada pulang nang meninggal nih jar. Takdir yang berkuasa. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menambah keimanan dan ketakwaan dan dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahad. Ya Fatah ya Razak ya Fatah